warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita akan memulai perkuliahan Kimia Pangan dan Hasil Pertanian. Ya, ini TPH dengan kode TPHP 212103 dan tim pengampunya yaitu saya sendiri sebagai koordinator, Manik Harda, Bu Intan Dewi Larasati, Pak Dr. Aulia Ardi, Profesor Umar Santoso, Profesor Jagal Wiseso Marseno, dan Dr. Lulung Liliana. Sebelumnya kita masuk ke kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Oke, di sini berdasarkan RPKPS, ya mata kuliah ini memiliki 2 SKS. Kemudian mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip dasar kimia pangan yang meliputi struktur, sifat, fungsi, serta perubahan kimia komponen mayor dan minor dalam bahan pangan atau hasil pertanian. Komponen mayor yang dikaji mencakup air atau es, karbohidrat, lipid, protein, asam amino, dan enzim. Sedangkan komponen minor meliputi vitamin, mineral, pigmen atau pewarna, senyawa flavor, bahan tambahan pangan, senyawa bioaktif, nutraseutikal, serta toksikan. Pembahasan juga mencakup reaksi kimia enzimatis dan non-enzimatis yang terjadi selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan pangan, serta pengaruhnya terhadap mutu, keamanan, dan umur simpan produk pangan. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 2, memahami struktur dan sifat-sifat komponen pangan atau hasil pertanian, meliputi karbohidrat, protein, lipid, air, komponen lain, dan bahan tambahan pangan, dan perubahan kimiawi yang terjadi selama pengolahan. Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan struktur kimia komponen pangan, fungsi dan reaksi kimia utama yang melibatkannya, serta hubungannya dengan karakteristik bahan dan produk pangan. 2. Menerapkan prinsip kimia pangan dalam pengendalian reaksi kimia terjadi dalam bahan pangan. 3. Menjelaskan reaksi kimia utama yang mempengaruhi kerusakan dan membatasi umur simpan bahan dan produk pangan. Kemudian menjelaskan terjadinya kontaminasi pangan yang disebabkan oleh cemaran fisik, kimia, dan biologi. Kuliah ini akan dilakukan sebanyak 14 pertemuan, ditambah 2 pertemuan UTS dan UAS. Jadi di pertemuan pertama, teman-teman akan membahas perkenalan, kemudian pendahuluan reaksi biokimia, kemudian ada senyawa komponen air, karbohidrat, protein dan enzim, lipid, senyawa bioaktif atau antioksidan, dan senyawa fenolik. Setelah UTS, teman-teman akan pelajari pigmen, flavor, vitamin, mineral, dan bahan tambahan pangan. Juga senyawa anti gizi, toksin, dan logam berat. Untuk metode pembelajaran sendiri adalah pembelajaran berbasis project atau team-based project, tanya jawab, dan diskusi. Jadi teman-teman diharapkan bisa berdiskusi secara interaktif dan juga belajar mandiri, mengerjakan tugas yang representatif. Untuk berkuliah sendiri diharapkan bisa luring dan juga daring apabila ada force major seperti dosen sakit atau ada event tertentu. Nah, untuk asesmennya sendiri itu kita bagi menjadi aktivitas partisipatif, hasil proyek, hasil studi kasus atau hasil PBL, dan kognitif. Untuk hasil proyek di UAS ada bobot 10%, kemudian kognitif di UTS 50 dan UAS 40%, dengan total 100%. Berikut data referensinya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dahulu? Tadi, oke, sudah jelas? Sudah, Bu Mani. Sudah, Bu. Ya, Kemudian untuk temuan kali ini, untuk bagian saya sendiri adalah flavor. Temuan flavor ini durasinya sekitar 20 menit.
Tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar flavor pada produk pangan dan hasil pertanian, meliputi pengertian flavor, komponen pembentuk sensasi flavor, klasifikasi flavoring berdasarkan sumbernya, serta perubahan flavor yang dapat terjadi selama pengolahan dan penyimpanan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan selama 20 menit, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian flavor sebagai persepsi terpadu yang terutama melibatkan sensasi taste, aroma, sensasi kimia lain saat pangan dikonsumsi. Membedakan antara taste dengan non-specific saporous sensation berdasarkan jenis rangsangan dan sensasi yang dihasilkan. Mengklasifikasikan flavoring berdasarkan sumbernya antara alami, identik alami, dan artifisial. Kemudian menjelaskan secara singkat perubahan flavor yang terjadi pada produk pangan selama pengolahan dan penyimpanan. Membedakan perubahan flavor yang diinginkan seperti aroma sangrai atau aroma fermentasi dengan perubahan yang tidak diinginkan seperti tengik atau munculnya off flavor. Nah, untuk definisi flavor sendiri adalah berdasarkan kodeks dan seluruh karakteristik dari bahan yang dimasukkan ke dalam mulut yang kita persepsikan oleh indera, baik rasa maupun aroma, dan juga reseptor seperti rasa sakit atau taktil yang ada di mulut, yang kemudian diterima sebagai sinyal oleh otak dan diinterpretasikan oleh otak. Nah, juga ada definisi lain dari Fisher dan Scott bahwa flavor adalah persepsi biologis yang dimana sensasi yang dihasilkan oleh bahan yang dimasukkan ke dalam mulut atau juga atribut yang melekat pada bahan yang dipersepsikan. Atribut ini adalah hasil kumpulan agregat dari seluruh karakteristik dari bahan yang diproduksi oleh sensasi yang melekat pada materi tersebut. Nah, secara umum kita bisa membagi jadi aroma dan rasa, kemudian senyawa non-saporous seperti penampakan, suara maupun rasa seperti tekstur, feeling. Eh, Coba bayangkan kalau di sini ada quotes ya. Kalau teman hidup teman tuh lurus-lurus aja, nggak ada warnanya, nggak ada hal-hal tertentu yang membuat hidup lebih hidup gitu dan bisa diprediksi. Jadi ibaratnya bayangin teman-teman makan bubur putih aja terus. Kira-kira seneng nggak ya gitu? Teman-teman makan roti roti putih aja, nggak pakai selai, nggak pakai mentega, nggak pakai meses. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Itu tidak ada variasi. Berat ya? Jadi kemudian kita masuk ya. Mungkin ada beberapa juga orang yang lebih suka makanan yang blend. Biasanya kalau orang Indonesia kita penuh dengan rempah. Kita banyak makanan kita yang berempah. Tapi kalau misalnya kadang-kadang orang dari negara lain atau dari benua lain, makanan mereka lebih blend. Jadi kembali lagi ke persepsi kesukaan masing-masing. Sebelumnya, saya mau tanya nih, teman-teman punya makanan kesukaan nggak ya? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng ya, sebentar ya, saya coba tulis dulu ya. Jadi Mas Jody nasi goreng. Kalau yang lain, makanan favoritnya apa? Kalau saya pribadi jujur sih, Bu. Apa? Apa Jujur. Mas? Cucur, kue cucur. Iya, kalau Kue jujur. cucur. Oke. Yang lain? Kalau Kue jujur. cucur. Oke. Yang lain? Bakso Ibu. Bakso. Oke. Mbak Willy ya bakso. Yang lain ada lagi? Kalau saya suka cake sih, Bu. Mbak Dian cake apa Mbak? Eh, Kalau saya biasanya suka yang eh, bolu, apalagi yang kayak ketan hitam itu. Menurut saya lumayan aromanya. Saya suka aroma umbi-umbiannya. Kok jadi My Little Bulu Ketan? Umbi. Cake bulu ketan ya Mbak? Oke. Ada Iya, lagi? Sate Bu Manik. Sate. Siapa nih Mbak? Siapa? Saya Mbak Bu. Bu Putri. Sate. Sate ayam atau sate Sate kambing? ayam. Ayam. Madura. Taichan. Sate Madura atau Taichan? Madura. Madura. Oke. Iya. Ada lagi yang mau
share makanan favoritnya. Kalau saya sop ayam, Bu. Sop ayam, Mbak Tiwi ya. Sop ayam. Oke. Ada lagi? Next kita mau bahas nih dari makan 6 makanan favorit ini. Kira-kira yang mau dibedah yang mana ya? Lanjut buat kita deskripsikan. Dari 6 ini. Nasi goreng, kue cucur, bakso, kek bolu ketan, sate ayam Madura, sop ayam. Kira-kira yang mau kita lanjutkan untuk dideskripsikan yang mana kira-kira? Oke, bisa cake bolu ketan itu sih. Kek Karena bolu tadi ada ketan. bahasan soal aroma. Oke, kek bolu ketan ya. Kita next kek bolu ketan. Kek bolu, sorry. Kek bolu ketan. Kira-kira warnanya gimana tuh? Warnanya terlihat di sini aromanya seperti apa, taste-nya seperti apa, physical atributnya seperti apa. Kira-kira warnanya apa? Kalau saya biasanya kadang tuh bikin sendiri, Bu. Hmm, Jadi warnanya itu hitam, tapi kadang hitam, saya campurin sama eh, ubi ungu gitu. Ya, hitam, masih agak-agak keunguan hitam gitu ya. gitu sih, Bu. Iya, hitam keunguan. Kemudian kira-kira aromanya seperti apa ya? Ada bau-bau bingung gitu ya. Bau Iya, ada manis, bau aroma. Ya, ya manis sih, Bu. aromanya sweet ya. Kemudian ada bau ubi ungu. Nggak ada bau ya. Iya, aromanya itu yang enak sama perpaduan sama ketan hitamnya itu Oke. Kira-kira apa lagi nih? Rasanya seperti apa? Rasanya seperti manis sih, Bu. Tapi manis. eh iya, Ada yang masih medium sih. medium sweet gitu ya. Iya. Aroma, terus teksturnya seperti apa? Teksturnya Teksturnya agak bouncy, bouncy, agak berongga gitu sih, Bu. spongy tekstur ya. Ya. Kemudian warnanya udah spongy. Kalau di jadi nggak punya suara ya. Oke. Eh, coba tadi ini satu ya, baik puluh ketan. Kita bikin lagi satu lagi misalnya. Kira-kira tadi kan makanan yang sweet. Kita coba cari yang savory di sini. Kira-kira mana yang mau deskripsikan? Sop ayam sih, Bu. Apa? Atau bakso misalnya. Sop ayam. Rasanya gimana tuh sop ayam? Asin, gurih, Bu. Asin, gurih, kemudian atau terus aromanya gimana tuh Mbak? Aromanya kayak enak aja gitu, Bu. Bau ayam ya pasti ya Mbak ya. Iya, Bu. Bukan ayam, gue chicken aroma. Terus gimana lagi tuh? Warnanya, terus Warnanya biasanya tergantung dari bumbu yang dipakai. Ah, ya bening tapi kayak agak kekuningan gitu, Bu. benih kuningan. Berarti di sini ada ini ya, kunyit, bau kunyit gitu ya. Iya, Bu. Bisa dari kunyit atau dari minyak gorengnya ketika menumis Hmm. bumbunya. Berarti dia oily ya, Iya, Bu. bau bawang putih, Iya, benar bau bawang putih. bawang merah, Yes. terus kemudian apa lagi ya? Biasanya sup ayam, bau daun bawang. Nah, ini contohnya misalnya gitu ya. Nah, kenapa kalau teman-teman di teknologi pangan, kita perlu bisa belajar mendeskripsikan seperti ini. Bayangin teman-teman misalnya mau develop sebagai tim R&D, develop flavor baru. Kayak misalnya, saya udah pernah kayak ya, Indomie rasa sop ayam, atau mie instan rasa sop ayam. Atau mie instan rasa nasi goreng juga kayaknya sudah ada ya. Atau misalnya kek bolu ketan, tapi kita es krim.
rasa kayak bolu ketan misalnya. Jadi dengan deskripsi ini kita eh, produk ini nih kayak bolu ketan loh. Kita sensasi-sensasi atribut-atribut yang menempel pada kayak bolu ketan itu meskipun udah bentuknya es krim. Oh ini kayak rasa bolu ketan kan atributnya atribut bolu ketan tadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke pentingnya pigmen dan flavor pangan dan hasil pertanian. Pentingnya pertama adalah dia sebagai indikator kualitas. Jadi apakah pangan itu masih baik mutunya kalau misalnya atau kalau sudah busuk. Misalnya dia warnanya jadi kecoklatan atau baunya udah menyengat, misalnya ikannya udah busuk seperti itu ya. Dia kan menentukan penerimaan suatu bahan pangan. Itu bagian, jadi misalnya teman jualan kan maunya laku ya. Kalau misalnya nggak penerimaannya kurang kan juga pasti bahan pangannya nggak laku seperti itu. Jadi penting ya. Juga selain itu tambahan lagi. Kadang-kadang meskipun rasanya nggak terlalu enak, tapi kalau kita bisa klaim ada sifat fungsional loh gitu. Ada antioksidannya, misalnya di pigmen ada astaxanthin, ada sifat fungsional. eh, jadi pigmen juga bagian dari flavor karena dia menentukan warna persepsi ya. Itu juga bisa kita klaim misalnya. Ada antiinflamasi atau bisa juga aroma yang aromaterapi gitu, antidepresan seperti itu. Saya sering kali eh, mengumpamakan flavor pangan itu sebagai make up ya buat teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat di sini ada anak yang dia makannya lahap banget gitu. Kalau teman-teman punya anak keponakan atau anak kecil kan sering makan namanya GTM yang nggak mau makan gitu. Terus gimana caranya supaya dia mau makan harus harus menarik warnanya, rasanya harus enak, jujur. Apanya kalau misalnya gimana caranya supaya dia mau makan gitu ya. Nah, kita sebagai teknologi pangan kita main di flavor. Kalau flavor saya ibaratkan misalnya kalau makanan itu harusnya blend. Teman-teman kayak pakai kosmetik, pakai bedak, pakai lipstick gitu supaya kelihatan lebih menonjol. Kan sebenarnya pakainya sedikit ya. Teman-teman pakai parfum, kan teman-teman juga nggak pakai parfum seember gitu kan. Tapi dengan itu eh, jadi lebih menarik gitu. Nah, begitu flavor juga seperti itu. Meskipun hanya komponen minor dari bahan pangan, tapi sangat menentukan gimana kualitas dan juga penerimaan dari bahan pangan tersebut. Jadi ibaratnya food make up gitu ya, atau bisa jadi kayak parfumnya dia gimana, terus warnanya dia gimana. Biar nggak putih, oh saya mau kasih pigmen astaxanthin atau beta karotin yang warnanya lebih cerah seperti itu. Nah, tadi berdasarkan definisi kodeks, kita bisa breakdown flavor komponen sebagai rasa, aroma, mouthfeel, sensasi trigeminal atau non-specific saporos sensation, eh, appearance, sounds, atau tekstur. Nah, pasti mungkin teman-teman yang lain udah paham pasti bisanya ya. Yang ini sensasi trigeminal atau non-specific saporos sensation ini apa sih? Kalau tes itu teman udah tahu kan 5 rasa dasar. Manis, asam, asin, umami, pahit. Nah, eh, non-specific saporos sensation ini adalah rasa di luar itu. Misalnya teman-teman makan cabai, kepedesan, makan lada, kemudian makan teh kok sepet gitu. Ini adalah namanya sensasi trigeminal atau non-specific saporos sensation. Dia bukan nggak masuk ke tes atau rasa dasar. Ini ya tadi ya, rasa dasarnya biasanya ada reseptor di lidah terus sekitar mulut yang bisa mengenali senyawa-senyawa yang berikan rasa dasar, misalnya garam, rasanya asin, seperti itu. Sensasi lainnya pedas, panas, dingin, misalnya sepat atau menyengat. Misalnya ada tanin, tehnya taninnya tinggi, dia akan rasanya sepat. Panggensi misalnya lada, menyengat gitu ya. Atau wasabi, kalau teman-teman tahu wasabi. Kemudian ada rasa dingin-dingin semeriwing. Kalau teman-teman makan permen mentol, itu dari mentol atau juga dari sugar alkohol. Ini tadi kita kebalik lagi ke misalnya, kok bisa sih? Kira-kira di sini ada produk-produk, saya bukan promosi di sini ada produk-produk dengan rasa stroberi gitu ya. Nah, dia eh, mungkin nggak sih dia nggak ada stroberi di sana? Nggak ada kandungan, dia sama sekali bikin mochinya sama sekali nggak masukin stroberi. Bikin ini nggak pakai stroberi, mungkin nggak? Mungkin, Oh, Bu. bisa sih, Bu. Mungkin kan ya, tapi kok kita bilang ini strawberry gitu. Kenapa? Mirip rasanya, Bu. Mirip ya, tadi kan makanya kita balik lagi tadi kan teman sudah mendeskripsikan atribut pangan.
Nah, oh warnanya merah, kok ini saya warnain biru. Mungkin ini strawberry atau bukan gitu ya. Ya nggak sih? Jadi kan, strawberry bukan ya gitu. Kok ini saya warnain ungu gitu. Warna sama hitam sekalian, terus kita bilang ini strawberry. Loh, kan appearance-nya beda sama strawberry, seperti itu. Nah, kemudian flavoring itu sendiri bisa ditambahkan ke bahan pangan. Klasifikasinya ada natural atau sintetik. Sintetik itu ada dua, identik dengan alami atau artifisial. Ada juga seasoning yang mungkin teman-teman sering di dapur ya. Ada garam atau lada seperti itu. Contoh-contoh senyawa flavor yang bisa memberikan rasa khas suatu karakter, misalnya di tomat, di timun, kemudian di parsley, atau di eh, wortel. Nah, ini contoh eh, kelas komponen volatil. Nah, selama penyimpanan atau pengolahan, flavor pangan dapat berubah. Jadi teman-teman manasin makanan, misalnya manggang daging, baking cake, ada reaksi maillard dan karamelisasi. Kemudian bisa ada oksidasi, teman-teman punya minyak goreng kelamaan atau habis dijinjak jelantah gitu kan, akan bau tengi. Atau ada juga misalnya teman-teman punya susu kedelai, dia akan bau langu. Itu satu bentuk enzimatis ya, dari oksigenase. Dan enzim juga misalnya ketika teman-teman potong apel, dia warna jadi coklat. Atau teman-teman buah sama matang, misalnya pisang dari warna hijau sampai kuning, sampai coklat, dia akan flavornya terus berubah. Nah, ini contohnya kita teman-teman motong bawang, bawang bombay. Kenapa pada nangis gitu? Karena senyawa Prensco ini akan bertemu dengan enzim sehingga dia pecah jadi senyawa volatil yang masuk ke mata kita yang menyebabkan kita iritasi. Tapi kalau teman-teman panasin bawang bombay itu, yang terasa pedasnya hilang tapi rasanya tinggal manis karena senyawa volatilnya sudah hilang yang pedas dan bikin pedas. Senyawa apa ya, air mata istilah acrylatory factor. Kemudian tadi perubahan lain sebenarnya fermentasi. Mungkin ada tape, yogurt, tempe untuk penyimpanan. Misalnya lama-lama ketika disimpan baunya berkurang. Misalnya untuk kopi gitu, contohnya ya. Untuk kehilangan volatil. Misalnya teman-teman punya teh direbus lama banget. Kalau kelamaan mungkin bisa hilang juga volatilnya. Nah, ini ada juga yang diinginkan dan tidak diinginkan. Tadi misalnya yang diinginkan misalnya di reaksi Maillard, karamelisasi, fermentasi. Yang tidak diinginkan oksidasi lipid, yang misalnya minyak kelamaan tadi ya gitu. Nah, untuk tugasnya, teman-teman bisa misalnya tadi kita udah belajar deskripsikan satu flavor dari produk pangan, atributnya seperti apa. Nah, kemudian jelaskan perubahan selama penyimpanan, pengolahan, selama buah itu matang, pemasakan, pematangan. Tapi misalnya teman-teman mau fermentasi, bisa jadi misalnya teman-teman fermentasi susu atau fermentasi ikan, dia perubahannya seperti apa gitu. Nah, ini ada pisang nih, dia lama-lama masak. Nah, identifikasi komponen dan reaksi kimia apa saja yang terjadi. Ya, sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak terkait yang tadi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman terkait misalnya flavor atau hal-hal yang berkaitan dengan flavor? Ah, ya saya bertanya, Pak. Ya, gimana Mas Jadi? Soal agregatory faktor. Jadi di bawang-bawang itu ada zat yang membuat kita mengeluarkan air mata. Kira-kira Tuh. gimana caranya untuk mencegah itu terjadi, mencegah supaya tidak pedih di mata, Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya Mas. Nah, kalau kita bisa menghambat reaksi enzimatis, pertama kita bisa mengeliminasi Prensco-nya ini, atau bisa juga mengeliminasi enzimnya mana LF sintase atau AL ini, alinasenya, AL atau dua enzim ini berperan. Kalau salah satunya hilang, reaksi tidak terjadi. Nah, seandainya teman eh, ya bisa dipanasin dulu, tapi kan ya biasanya kita maunya yang mentah gitu ya. Kita bisa nonaktifkan enzim di sini. Atau ada yang bilang ininya dipotong dulu supaya ngurangin enzim si LFS, LF sintase sama linase.
atau sekalian Friendsco-nya ini kita eliminasi gitu teman-teman. Misalnya Mas jadi itu penelitian, oh gimana cara kita bisa mengeliminasi senyawa substrat namanya Friendsco ini, propanil acetate sulfoxide. Jadi ada satu dari tiga ini hilang, itu bisa dihambat sih Mas. Nah, dipanaskan juga dia akan hilang kok. Enzimnya inaktivasi gitu. Ya, terima kasih Mas Jody. Ya, terima kasih Kak Mari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada assessment untuk teman-teman, short assessment yang bisa teman-teman scan, kemudian diisi saja. Nanti ketika misalnya kalau ada pertanyaan lagi, bisa juga lanjut ke perkuliahan berikutnya, pertemuan berikutnya. Sebelumnya, saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira key take away yang bisa teman-teman dapatkan dari perkuliahan ini apa saja ya? Ya, setiap makanan punya karakteristiknya tersendiri. Betul. Jadi identitas gitu ya Mas ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang kira-kira setelah perkuliahan ini kira-kira apa saja sih yang teman-teman dapatkan? Ada lagi? Gimana sih selama apakah disimpan dia berubah nggak ya setelah kita teknologi pangan kita istilahnya apa ya manipulasi proses-proses gimana caranya supaya flavornya tetap umur simpannya lama itu kan ya. Jadi kemungkinan ada nggak sih perubahan selama ada ada ya. Dia kemudian ada perubahan ya selama penyimpanan atau kadang-kadang perubahan itu diinginkan misalnya teman-teman sangrai kopi dari green bean biar wanginya enak gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi Fiverr juga menentukan tadi selain identitas juga menentukan penerimaan produk dan indikator mutu. Ini tadi juga bisa kalau nyari identitasnya seperti ini terus Fiverrnya berubah, wah ini mutunya dipertanyakan nih gitu kan. Kita udah tahu harusnya dia Fiverr seperti ini tapi kok menyimpang gitu. Dia terbentuk dari agregasi atau kumpulan berbagai sensasi dan dapat berubah selama proses serta penyimpanan seperti itu. Dan ini referensi yang bisa teman-teman baca. Oke. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.